Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 3, hadis yang kedua. An Hakim bin Hizamin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Rawahu Muslim. Dari Hakim bin Hizam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, penjual dan pembeli diperbolehkan memilih atau melanjutkan atau membatalkan jual beli itu selama belum berpisah. Maka jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan keadaan dagangannya, maka jual beli itu akan diberkahi. Dan apabila keduanya berbohong dan menyembunyikan atau menutupi, maka akan hilang berkahnya. Pertanyaan, saya penjual, yakni warung makan, padahal makanan yang saya buat sudah dibuat sesuai dengan pesanan. Namun setelah dimakan ternyata ada cacat, yakni ada ulat kecil di sayuran yang tidak sepengetahuan saya dan menjadikan cacat. Apakah hal tersebut menyebabkan hilangnya berkah hasil tersebut, Ustaz? Tadi ada apanya tadi? Ada ulatnya kecil di sayuran. Ulat. Sayurnya sayur apa tuh? Biasanya sayur apa yang ada ulatnya? Kacang gitu kan. Kacang, linjo itu dah. Ya malah tambah daging itu. Enggak, karena tidak tahu, maka dengan itu besok lagi kalau masak sayur itu yang bersih, dibersihkan dulu. Ya, sering terjadi memang begitu itu, ada ulatnya. Ya, kadang-kala apalagi kalau ulat melinjo yang merah itu ada setnya juga ada itu. Ya, enggak apa-apa kalau tidak ada kesengajaan, enggak masalah. Hanya dengan cara begitu besok lagi kalau mencuci yang lebih bersih gitu. Apalagi halaman 4 hadis yang paling atas. Qala Ibnul Musayyabi inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halifu manfaatun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakah. Rawahul Bukhari. Ibnu Musayyab berkata, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu bisa mempercepat lakunya dagangan tetapi menghilangkan berkahnya. Hadis ini mohon diterangkan, Ustaz. Jelas itu kok, ya toh? Jadi orang yang suka sumpah di dalam berjual beli itu, memang kalau kamu sumpah itu biasanya sumpah untuk meyakinkan siapa? Pembeli, untuk meyakinkan pembeli. Ya, sehingga dengan kamu iringi sumpah, pembelinya makin yakin bahwa barang yang akan dibeli itu baik, ya toh? Maka cepat payu daripada kamu tidak sumpah-sumpah. Tapi Rasulullah mengatakan, memang sumpah itu bisa mempercepat lakunya dagangan. Tapi enggak bawa berkah. Ya, enggak bawa berkah. Kenapa? Si pembeli tadi mau membeli karena mantap dengan sumpahmu tadi. Ya. Seolah-olah kalau si penjual sudah sumpah itu sudah 100% ada kebenarannya. Maka yang baik itu enggak usah pakai sumpah-sumpah wong jual beli itu. Si pembeli juga biar memilih dengan tenang, dengan era yang mereka yakini dengan memilih barangnya itu. Tapi karena kamu iringi dengan sumpah tadi, langsung dia terus mantep, terpaksa mantep gitu tau, udah ada sumpah. Jadi ada unsur keterpaksaan di situ.
maka cepat payu dagangannya, tapi nggak ada berkahnya. Jadi orang jual beli lebih baik tidak usah diiringi dengan sumpah-sumpah. Si pembeli biar memilih barang daganganmu, biar mengamati dengan cermat, betul-betul menurut kemauannya. Tapi kalau udah kamu tutup dengan sumpah ya seolah-olah benar orang sumpah itu. Walaupun ya memang benar, tapi di situ mengandung arti bahwa jual beli itu tidak usah banyak diiringi dengan sumpah. Apalagi halaman 4 masuk ke 5. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yatba'u fil masjidi aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddallahu alaika. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual belimu. Dan apabila kalian melihat orang yang mencari barang yang hilang di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu. Saya beberapa kali setiap pertemuan wali murid diadakan di dalam masjid sekolah, dan di pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai pembiayaan anak sekolah. Apakah pembicaraan mengenai pembiayaan anak sekolah di masjid tersebut juga terkena hadis ini, Ustaz? Coba balen arti nih, kamu baca artinya hadis itu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual belimu. Dan apabila kalian melihat orang yang mencari barang yang hilang di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu. Tidak ada hubungannya tuh dengan pertanyaanmu. Ya, dengan pertanyaanmu kan tidak ada hubungannya hadis itu. Coba kamu baca pertanyaannya tadi bagaimana? Saya beberapa kali setiap pertemuan wali murid diadakan di masjid sekolah, dan di pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai pembiayaan anak sekolah. Apakah pembicaraan mengenai pembiayaan anak sekolah di masjid tersebut juga terkena hadis ini? Tidak ada hubungannya dengan hadis itu. Jadi bicarakan pembiayaan anak sekolah kan perlu biaya. Ya toh? Biaya, tidak ada jual beli di situ. Jadi pertanyaanmu dengan hadis itu tidak ada hubungannya. Apalagi halaman 5, hadis yang paling bawah. An Abi Rafi'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin faqran faqadimat alaihi ibilun min ibilis shadaqati fa amara Aba Rafi'in an yaqdiyar rajula faqrahu faraja'a ilaihi Abu Rafi'in faqala lam ajid fiha illa khiyaron roba'iyan faqala a'tihi iyyahu inna khiyaron nasi ahsanuhum qada'an. Rawah Muslim. Dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang unta yang masih muda umurnya kepada seseorang. Kemudian datang kepada beliau unta-unta dari sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Rafi' agar mengembalikan hutangnya kepada orang tersebut dengan unta yang masih muda pula. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata,
saya tidak mendapati pada unta-unta itu kecuali unta yang lebih bagus dan lebih tua umurnya, yakni umur 6 tahun masuk 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang paling baik di antara mereka dalam mengembalikan hutangnya. Pada hadis ini, hadis riwayat Muslim, kenapa Nabi membayar hutangnya dengan unta dari sedekah? Padahal kalau tidak salah, Nabi dan keluarganya tidak boleh mengambil atau memakan sesuatu dari sedekah kecuali kalau itu berupa pemberian hibah atau hadiah. Ini mohon penjelasannya. Jadi yang dimaksud unta sedekah itu bukan kok sedekah pada Nabi, bukan, ya semacam hadiah gitulah, hadiah pada Nabi. Hadiahkan pada Nabi, kemudian suruh mengembalikan hutang Nabi kepada orang yang dihutangi unta tadi. Ternyata tidak ada yang sebaik, yang sejajar dengan kemarin, adanya yang lebih baik itulah. Adanya yang lebih baik. Walaupun lebih baik, Nabi suruh berikan. Dan di situ ada pengertian bahwa mengembalikan pinjaman dilebih itu boleh enggak? Boleh. Itu Nabi mengatakan di situ, ya lebih baik dah. Di situ disangkan bahwa sebaik-baik sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang paling baik di antara mereka dalam mengembalikan hutangnya. Jadi hutangnya, Nabi hutang unta itu diberikan bayarannya itu lebih baik daripada unta yang dipinjam dulu. Jadi melebihkan kebaikan, melebihkan daripada yang dipinjam itu boleh, asal itu kehendak sendiri, kehendak yang berhutang. Karena hutang itu hakikatnya sudah ditolong, ya hutang sudah ditolong orang, lah kok malah mengembalikannya malah ya susah, dingel-ngel atau dipersulit, bola-bali nagih ora dibayar, itu nggak baik. Kamu sudah diberikan kemudian, ditolong, diberi kemudahan, mestinya menolong yang lebih, mengembalikan kepada yang menolong tadi ya lebih baik. Idfa billati hiya ahsan, gitu kan? Balaslah suatu itu tidak baik aja suruh membalas yang lebih baik. Nah, apalagi ini kamu sudah diberi perbuatan, dilakukan perbuatan pertolongan padamu, melakukan kebaikan kok malah balasannya tidak baik. Nah itu ya, mengembalikan hutang lebih banyak itu boleh, asal kehendak si penghutang, si kehendak yang berhutang sendiri. Apalagi Rasul halaman 2, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu samhal bai'i samhas syira'i samhal qada'i. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam mengembalikan hutang. Di era serba modern, jual beli semakin mudah dan cepat. Ustadz, saya adalah pebisnis online. Katakanlah saya sebagai makelar, dalam bahasa online namanya dropshipper. Yang saya lakukan adalah berjualan online tanpa punya stok barang. Jadi saya bermodalkan foto barang dari supplier untuk saya tawarkan ke berbagai media sosial. Nah, ketika ada order masuk, saya menghubungi supplier untuk kirim barang ke alamat pembeli saya dengan nama pengirim saya. Pertanyaan, apakah hukum jual beli dengan sistem dropshipper itu? mubah, hukumnya mubah. Ya, mubah itu artinya apa?
Boleh kamu jual beli model begitu ya boleh, tidak menggodel begitu ya boleh. Kamu model begitu tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Itu namanya mubah. Apalagi? Di halaman 8 di dalam keterangan, jika seorang A berhutang kepada B, kemudian A membuat kesepakatan dengan C untuk membayar hutangnya, maka hendaklah si B mau menerima pengalian hutang tersebut. Pengalian hutang si A kepada si C ini dalam istilah fikih disebut hawalah. Pertanyaan, hawalah apa sama dengan oper kredit? Jika si A berhutang kepada si B dengan dikredit, lalu si A tidak bisa melanjutkan nyicil angsuran kreditnya, membuat kesepakatan dengan si C agar mengangsurnya, dan si C pun mau mengangsur kredit tersebut. Apa seperti itu diperbolehkan Ustadz? Si A itu ayah ibunya dan si C adalah anaknya. Boleh. Boleh itu. Ya, misalnya ada orang membeli sepeda motor, kredit, akhirnya dia merasa tidak bisa meneruskan. Sepeda motor itu dijual kepadamu dengan catatan kamu masih meneruskan kreditnya tadi, boleh apa enggak? Boleh. Ya. Lah perkara yang diutangi itu sing penting utangi kali, sing nyaur sopo aja boleh aja. Boleh itu. Maka ditanya tadi, saya punya utang pada ini, tolong ya, utang saya kepada si A, nanti kamu yang bayar. Si C itu. Boleh itu. Jadi yang penting yang menghutangi tidak merasa kerugian, tidak merasa dirugikan, ya dikembalikan hutangnya. Nah, kemudian yang hutang tadi walaupun yang membayar orang lain, yang penting yang menghutangi itu dapat pengembalian yang dihutangkan tadi. Ya tentu si C dengan si B tadi sudah ada kesepakatan. Punya organisasi lah, so hitungannya aku karo kowe piye, itu kan mesti ada, sudah ada kesepakatan. Apalagi? Halaman 8 hadis yang atas. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyi dzulmun wa man utsbi'a ala maliyin falyattabi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menunda-nundanya orang yang punya untuk membayar hutang adalah kezaliman. Dan barang siapa di antara kalian dibawa kepada orang yang punya harta, maka hendaklah mengikut. Pertanyaan, bagaimana dengan menunda hutang dikarenakan yang memberi hutang berkecukupan dan tidak pernah menagihnya? Hutang itu wajib nyaur apa tidak? Ditagih apa ora ditagih, hutang itu wajib nyaur. Kapan nyaurnya? Nah, maka kalau kamu sudah ada, dikatakan Rasulullah, tidak segera disaur, itu dolim. Lah belum ditagih, tidak usah nunggu ditagih. Kalau kamu sudah bisa mampu bayar, segera dibayar. Jadi hutang itu suatu kewajiban yang harus segera dibayar. Kalau memang sudah ada. Jangan gandeng sing diutangi yo mampu. Saya sudah ada untuk membayar ini, tapi saya sedang ada keperluan lain. Samping itu yang utang ya mampu. Loh. Nah, kalau tidak mampu tidak ngutangi kamu. Betul ada sing utang terus si mampu terus ora dibayar ya. Jadi yang hutang itu berkewajiban bayar. Maka kalau kamu sudah mampu bayar, lah kok ditunda-tunda itu dolim. Ya, walaupun tidak pernah ditagih. Jadi utang itu aja wajib bayar nek wis ditagih.
Ditagih apa tidak ditagih, saya wajib bayar. Gitu. Udah paham apa lagi? Bagaimana bila kita berhutang, namun kita dan orang yang kita pinjam uangnya lupa berapa jumlah uang yang dipinjam? Ini solusinya bagaimana? Makanya itu dalam Quran itu sudah diterangkan, hutang piutang itu harus ditulis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Coba dibaca. Hutang piutang itu harus ditulis, besar atau kecil. Ya. Ana ora tulis akhirnya lali ngono kuwi jumlahe pira apa meneh. Sing ngutang nek ditekoni kayane wis tak lunasi lho Demben. Nah padahal sing diutangi belum pernah merasa dibayar. Lah sing ngutang rumangsa wis nglunasi kan. Nah kalau ada catatan kan enak. Kembali catatannya. Bayar, misalnya sudah dibayar berapa, ada angsurannya, nah, ditulis tanggal sekian bulan ini ngangsur sekian, tulis itu. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullahu falyaktub wal yumlilil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhash minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra wala yabashuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi Zalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adana alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashidu idza tabaya'tum wala yudarra katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, bermuamalah tidak secara tunai, hutang piutang tapi tidak kontan, jual beli tidak kontan, itu kan namanya tidak tunai. Ya, itu supaya ditulis. Seperti tadi, kalau ada tulisan, dulu hutangnya berapa, sudah nyicil berapa, dilihat catatannya, tidak berdasari ingat-ingatan. Ingat saya dulu sudah dibayar. Padahal utangnya 10 tahun yang lalu, apa cek kelingan. Yang cek lumayan, cek kelingan nek mati. Serailing blas loh. Nah, kalau ada catatannya, itu ahli warisnya bisa membaca. Ya. Maka kalau nanti orang yang mati meninggalkan hutang, jangan terus warisannya dibagi, selesaikan dulu hutang-hutangnya tadi. Ya, terus dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu.
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridho, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah atau muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jelas kan? Jadi hutang piutang itu supaya ditulis. Ya, kalau yang hutang-hutang tidak bisa menulis, bisa minta tolong orang lain. Kamu yang mengimlakkannya, yang mendatangkan perjanjiannya bagaimana, kesanggupannya bagaimana, utangnya jumlah berapa, mau dibayar selama berapa bulan, misalnya diangsur, angsurannya tiap bulan berapa. Lah kamu terangkan, yang penulisnya nanti yang nulis. Kalau kamu tidak bisa menulis, kalau bisa nulis sendiri ya tulis sendiri. Kalau tidak bisa kamu mengimlakkan, mendiktekan kepada penulis tadi, didiktekan perjanjiannya ini tulisan, nah gitu. Nah, itu besar atau kecil jangan merasa enggan, ya, sampai lunas utang itu. Misalnya diangsur tiap bulan 50.000 atau 100.000 ditulis. Setiap nanti ngangsur tulis, ngangsur tulis gitu loh, hingga nanti sampai lunas. Catatannya ada lunas, jadi tidak model ingat-ingatan begitu. Nah, jadi Islam itu sangat tertib. Kalau sudah ditulis, ora bakal, ya, lali. Kalau lali rujukannya kembali kepada tulisan itu. Tulisan tidak hanya jumlah hutangnya aja, termasuk kalau ngangsur tiap bulan ngangsurannya berapa. Nah kalau ngangsur tulis, tanda tangani nulis. Sudah ngangsur bulan ini sekian, dan berikutnya sekian. Artinya bulan ini tidak ngangsur ya tidak ditulis angsurannya, ya tidak ngangsur. Nanti kalau angsuran berikutnya didobeli lah, itu ditulis. Pokoknya jangan sampai tidak tertib karena hutang piutang. Nah, apalagi tentang jual beli di dalam masjid. Di masjid kami sebagai guru TPA usaha sampingan jualan makanan dan minuman bersamaan saat TPA di masjid. Alasannya anak-anak kadang jajan jauh dari masjid. Bolehkah hal yang demikian itu? Ya saya enggak tekon. Jual beli di masjid tidak boleh. Apa jualan makanan, apa jual apalah, jual beli di masjid tidak boleh. Malah ada orang yang suruh menengkal Nabi, kalau kamu lihat orang jual di masjid, katakan pada mereka, mudah-mudahan tidak ada untungnya kamu, malah rugi kamu. Nah, hadisnya wis setok kok tekok. Apa terus saya mengatakan jadi tidak, Nabi mengatakan tidak boleh, saya mengatakan boleh, apa begitu? Nah, padahal guru TK neng kono TPA. Orang itu total neng masjid, wong pengajiannya neng masjid, ya.
Nah kalau mau jualan ya di luar masjid, jangan di masjid itu. Apalagi apabila saya punya hutang dan belum jatuh tempo, terus saya menjual aset untuk mengembalikan hutang, tapi ternyata hasil jual aset nggak cukup untuk membayar hutang. Pertanyaan, bolehkah hutang yang dari hasil jual aset tersebut saya bayarkan hutang yang separuh dan yang separuh buat menambah dagangan agar nantinya saya bisa membayar hutang seluruhnya, Ustaz? boleh ya, kamu jual aset, membayar separuh atau sepertiga boleh saja, wong rung jatuh tempo. Yang penting nanti jatuh tempo bisa membayar lunas gitu loh. Ya, kamu jual aset tidak untuk bayar utang ya boleh kok. Ya, yang penting waktu jatuh tempo kamu bayar lunas. Tapi kalau memang sudah punya, menurut hadis tadi sebaiknya segera dibayar. Ya, walaupun belum jatuh tempo. Misalnya sudah bisa punya uang untuk membayar itu, walaupun belum jatuh tempo. Ya itu lebih baik daripada kamu nunggu jatuh tempo, uangnya digunakan dulu, pas jatuh tempo malah tidak punya uang. Nah, maka bagi yang punya jangan menunda-nunda hutang. Penundaan pembayaran hutang bagi yang punya itu dolim. Ya, walaupun belum jatuh tempo tapi saya sudah ada uang, lebih baik tak bayarkan. Nah, lebih baik itu. Apalagi, apakah boleh menagih hutang kepada seseorang yang lama tidak membayar hutang dengan cara yang baik karena yang berhutang sudah mendapat rezeki atau sudah berkelapangan, Ustaz? Yang berhutang sudah dapat rezeki, yang berhutang tadi, ya. Kamu nagih boleh, wong. Dia dapat rezeki apa belum dapat rezeki, kamu nagih hutang itu boleh. Tapi nagih hutang dengan cara yang baik, jangan dengan cara kasar, jangan minta tolong orang untuk memaksa. Tadi katakan toh, yang diridhoi Allah, diampuni Allah dosanya itu orang yang membayar hutang dengan baik, menagih hutang juga dengan baik. Orang nagih hutang datang nganggo debt collector ya. Orang itu diancam, dianiaya dan sebagainya, itu tidak baik itu. Tagih dengan cara yang baik. Nah, yang ditagih juga supaya membayar dengan cara yang baik. Itu. Kalau kamu melihat yang berhutang tadi dapat rezeki, kamu datang minta aja, ya, supaya hutangnya disaur boleh saja. Apalagi umumnya orang itu ya. Umumnya orang itu nek nagih nek utang itu mendesak, tapi kalau nyaur utang, nah menunda-nunda. Seolah-olah hutang itu wajib, nyaur utang mubah gitu. Padahal itu kebalik, ya. Justru yang wajib itu nyaur utang. Kalau utang itu mubah, boleh hutang, boleh tidak gitu loh. Tapi kalau menyaurnya wajib gitu. Ya, apalagi? Apakah boleh menerima barang seseorang yang berhutang sebagai tanda terima kasih kepada pemberi hutang? Oh, boleh. Asal tidak ada tidak ada kesepakatan dalam arti ini kebaikan dari yang meminjami karena saya pernah dipinjami. Waktu saya dipinjami itu bisa mengatasi kesulitan saya. Ya alhamdulillah saya ada rezeki. Saya membayar hutang ini sudah lunas. Ya, memberikan tambahan boleh saja asal tidak diminta, tidak ditentukan. Atau kehendak daripada yang hutang sendiri boleh. Seperti Nabi tadi loh. Pinjam unta, bayarannya dibayar unta yang lebih baik daripada pinjamannya. Boleh. Apalagi? Akad jual beli sudah diikrarkan dan sudah disepakati. Kalau membatalkan jual beli setelah berpisah,
Bagaimana dengan hal tersebut? Ya, kalau sudah berpisah, tadi kan diterangkan orang jual beli itu boleh memilih batal apa terus diteruskan membelinya atau dibatalkan. Itu selama belum berpisah. Ya, delok barangnya jane barangnya setuju. Cocok gitu. Ning arep tuku duwite rong ono ya. Terus bacot ngenyang padahal. Ya, ngomong aja karena belum berpisah, sebetulnya saya ingin barang ini. Ya, dan saya punya uang. Tetapi uang saya itu masih di tempat orang, belum dikembalikan. Dia lebih baik saya tunda aja, itu boleh. Tapi kalau sudah tawar-menawar jadi, ya, tawar-menawar jadi dan sudah berpisah, tidak boleh memilih sendiri, tidak bisa. Maka boleh memilih jadi atau tidak itu selama belum berpisah. Nah sudah berpisah, sudah keputusan berarti. Sudah keputusan jadi atau tidak jadi. Itu. Ya, misalnya sudah keputusannya tadi sudah nawar barang ini, sepikir-pikir akhirnya nggak jadi lah, sudah berpisah. Barang tadi kalau ada orang datang mau menawar boleh, sudah tidak jadi. Tapi kalau memang jadi, ya sudah, saya beli, bisa uangnya besok apa berapa, seminggu sekali atau seminggu lagi. Ada orang datang mau membeli barang itu karena sudah keputusannya tadi dibeli walaupun belum dibayar, ya sudah berusaha nggak boleh kita. Barang itu berarti sudah miliknya orang yang mau membeli tadi. Apalagi? Bagaimana dengan orang yang berhutang, tidak memberi kabar atau beralasan kenapa tidak membayar hutangnya? Saya sudah berusaha menghubungi dan minta alasan kenapa belum bayar hutangnya, akan tetapi tidak ada balasan dan diabaikan. Saya mau mengikhlaskan sebagian atau tidak mengikhlaskan belum bisa karena belum tahu alasannya. Bagaimana dengan hal yang seperti ini? Ya apa-apa, boleh kamu. Ya, kamu boleh menghutangi tadi, menagih boleh, ya dah. Karena dia belum tahu alasannya, ya penundaan tadi kamu ya meminta ya supaya ditepati. Kalau janji itu ditepati, itu ya boleh saja. Alasannya apa? Kalau sampai kamu belum membayar hutang, alasannya apa? Nah, orang sekarang belum membayar hutang itu alasannya kadang-kadang bukannya tidak ada. Bisa juga ya seperti tadi, jane wis seneng hari Ahad kemarin sudah ada, tapi karena saya masih butuh, ya, tak pakai dulu. Kan masih belum jatuh tempo. Temponya yang akan datang akad berikutnya. Akad berikutnya karena sudah kamu belikan barang lain malah tidak bisa dapat uang. Nah, berarti kamu penundaan tadi namanya, pembayaran hutang dolim. Jadi kalau sudah dapat uang, walaupun belum jatuh tempo, segera dibayarkan lebih baik. Karena utang itu bagaimanapun juga ya, wajib dibayar. Saya belum saatnya bayar karena saya sudah dapat uang untuk membayar, ya dibayarkan lebih baik. Besok jatuh tempo dan tidak akan ditagih, harus dibayar. Tapi kalau karena merasa jatuh temponya belum datang, tak gunake sik lah, pas digunake nanti pas jatuh tempo uang yang diberikan barang tadi belum kembali, malah nggak bisa bayar kan jadinya. Maka Nabi tepat mengatakan penundaan pembayaran hutang itu zalim. Maksudnya kalau sudah ada uang, sudah ada untuk mengembalikan hutang tadi, tidak usah nunggu jatuh tempo. Dah, memang sudah ada, walaupun belum jatuh tempo, saya sudah ada, tak bayar lebih baik daripada belum jatuh tempo terus digunakan dulu pas jatuh tempo uang belum kembali ya Mas. Dosa kan malah. Apalagi? Ada orang yang punya hutang ke saya. Setiap saya tagih selalu beralasan katanya uangnya belum ada. Kalau dilihat dari segi penampilan, perhiasan emas yang dipakai komplit. Di sosial media cerita piknik kesana kemari dan makan-makan di restoran.
Bagaimana dengan hal tersebut Ustaz? Apakah saya perlu mengikhlaskannya atau bagaimana? Terserah kamu. Tanya, terserah kamu. Kamu mengikhlaskan ya tidak apa-apa. Wong sing nganggo lurku timbang nggo nyaur utang tak nggone piknik oh ya wis. Ikhlasno ae ora apa-apa wong jenenge diikhlaske. Ning aja nganggo terpaksa ya. Tak tagih ora dibayar-bayar tak terpaksa tak ikhlaske. Nah, enggak ada ikhlas kok terpaksa itu enggak ada. Kalau memang kamu tahu sebetulnya itu mampu bayar utang ning diikhlaske wae wong ya tinggo seneng-seneng, tinggo piknik, tinggo tuku apa-apa ben dulurku gen tambah seneng iso piknik kanggo duitku tak ikhlaske sisan boleh silahkan. Apalagi saya pernah mendengar kelompok pengajian tertentu apabila berhutang dengan yang bukan kelompoknya maka hutang tersebut tidak wajib dibayarkan. Sebelum ada perjanjian hutang piutang, saya tidak mengetahui kalau orang yang berhutang kepada saya dari kelompok pengajian yang berpaham demikian. Bagaimana dengan hal yang seperti itu? Ojo ditiru. Yang begitu jangan ditiru. Ya. Kuwi jape mong nek utang ojo dibayar. Ada lagi yang punya paham kok. Ya, enggak usah utang dibayar. Kalau kamu mengambil barangnya yang bukan kelompokmu halal. Nah, jadi walaupun ra utang, ngerti jiko dicolong bukan kelompokmu halal. Yang paham begitu ya ada, pokoknya sing bangsa gitu-gitu jangan ditiru. Ya. Utang itu tidak ada aturan dalam Islam baru kelompokmu atau bukan kelompokmu nek sama kelompoknya harus dibayar, kalau bukan kelompoknya enggak usah dibayar. Dalam Islam enggak ada aturan kelompok-kelompok begitu. Utang kepada siapapun sekalipun pada orang kafir kamu utang harus dibayar, wajib. Ya, wajib bayar. Ya, utang kepada orang kafir boleh enggak? Boleh. Kafir dia punya uang, kamu butuh uang, utang di situ boleh. Ini aja terus orang kafir rasa tak sahur wae. Ya, nek perlu bandane sing nang omah tak jikuk sisan. Nah, enggak. Paham-paham begitu jangan diikuti. Wong utang itu belum dibayar, mestinya kamu masuk surga. Karena masih punya utang belum terbayar, kamu tertunda oleh hutangmu ra sida mlebu swarga. Tidak jadi masuk surga karena masih punya hutang. Jadi kalau ada paham-paham semacam itu jangan diikuti. Apalagi karena menganggap yaitu orang kafir yang tidak sepaham dengan mereka dianggap orang kafir, sedang yang dikatakan oleh Rasulullah itu sesama muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Sesama muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Ya, nah, kalau dengan orang kafir seolah-olah halal semuanya. Ya. Dia nggak ngerti orang kafir yang halal itu orang kafir gimana. Nah, kalau orang kafir yang wajib dilindungi, ya, orang kafir memusuhi kamu, memerangi kamu, lah nanti memang perang dan itu ya. Harta perang apa jadi harta rampasan nggak masalah. Tapi kalau orang kafir zimmi nggak boleh punya harta kamu rampas ya tidak boleh. Dia orang kafir tapi tidak berbuat apa, tidak memusuhi orang Islam tidak mengganggu pun tidak. Ya, diberi hak hidup dia. Sama Allah saja membolehkan kafir kok. Ya. Kamu malah tidak membolehkan karena kamu kafir, hartanya dirampas, hartanya diambili, tidak boleh itu. Orang kafir mempunyai hak juga. Ya, itu kan. Apalagi terkait dengan memberi tangguh kepada yang berhutang sampai berkelapangan, akan tetapi setelah berkali-kali diberi tangguh dan diingatkan, tidak juga berkelapangan untuk mengembalikan hutang. Pertanyaan, sahkah membebaskan hutang tanpa diketahui oleh yang hutang karena saya merasa berat untuk bertemu dengannya? Sahkah
sedekah yang diberikan kepada orang yang bermaksud meminjam atau hutang, karena berdasarkan pengalaman orang-orang yang pinjam itu sulit untuk mengembalikan pinjamannya, Ustaz. Nah, maka itu kenapa? Ya, kalau memang tidak punya betul, bukan tidak punyanya, ketika punya tidak untuk membayar hutang. Saat jatuh tempo membayar hutang tidak punya, ya. Tapi dia pernah punya untuk membayar hutang tidak dibayarkan. Ya tak? Nah, yang begitu tuh untuk mendidik malah jangan kamu berikan disahkan begitu, enggak, nanti dia akan hutang ke sana kemari modelnya seperti itu lagi. Ya lebih baik kalau memang kamu nanya, nah itu, lah mengapa kamu kok jadi segan untuk bertemu, kenapa? Ya, kalau dia orang Islam, kalau dia punya tidak bayar hutang, mestinya dinasihati, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, kan gitu kan. Nah kalau dia memang diberi kelapangan tidak pernah lapang karena sekarang itu ekonomi sudah sulit, walaupun dia menghemat pembelanjaan pun terpaksa tidak cukup, memang tidak punya untuk membayarnya. Nah kalau kondisi semacam itu tadi kan, ketika kamu lihat tadi kan Nabi melihat orang tagih itu suruh coba kamu suruh mengembalikan saja separuh dari hutangnya. Artinya kalau memang kondisinya sulit, sudah diberikan keringanan lah, wes bayaran separuh aja. Itu pun masih keringanan, boleh dibebaskan. Masih keberatan ya, masih keberatan, memang tidak bisa betul usaha, ya sudah dibebaskan lebih baik. Ya, dibebaskan lebih baik kalau kondisinya semacam itu. Lah ibaratnya mbok belah wis ra metu getih kok mbok tagih. Jadi diperes-peresane wis ra metu getih. Akhirnya pasrah. Pun Mas, monggo kersane pripun kula dihukumke nggih purun. Timbangane dikon nyaur pilih dihukum. Wong nyaur ya sak mboten duwe duit, golek gawean saiki ya angel, pun ajeng paksa pripun wae. Nah, tidak. Kalau kondisinya semacam itu ya perlu ditolong. Tapi kalau kondisinya memang orang sukanya hutang, nggak suka nyaur, nah itu harus kamu tahu. Diteni aja untuk utang neh. Kalau itu kamu bebaskan, nanti dia akan utang kepada orang lain seperti kepada kamu tadi juga. Itu mendidik. Maka dalam Al-Quran itu surat wal asri innal insana lafi khusrin itu ya, ada orang semua itu rugi dengan masa. Yang tidak rugi hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di samping itu wasiat mewasiati, selalu melakukan kebenaran, dan wasiat mewasiati tetap dalam kesabaran. Itu yang tidak rugi. Apalagi dulu suami saya meminjam kalung mahar saya, dijual untuk mengganti uang titipan infak masjid, dulu dipinjam untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang suami saya sudah ada uang, tapi kalung yang dipinjam dulu tidak segera dikembalikan. Sudah saya ingatkan, tapi belum diganti. Apakah suami wajib mengembalikan kalung mahar saya? Ya, kalau kepadamu tadi utang ya wajib bayar, wajib mengembalikan. Ya, lewat utang. Mahar ini wajib dibayar kok, wajib. Mahar itu wajib. Kalau sudah dibayarkan sebagai mahar kepada calon istri pada waktu itu, ya toh, mahar kan baru calon istri. Nah, jadi istrinya itu barang itu miliknya istri. Orang kok wis barang nikah, di mahar gua tak jaluk meneh. Nah, lah kok dijaluk meneh berarti ora sida bayar mahar. Padahal mahar itu wajib, ora dibayar dosa kamu. Ya maka itulah tuh kalau mahar kemudian dipinjam suamimu meminjam mahar atau dijual, kamu berhak nagih itu, dan suami itu wajib membayarnya karena ditagih yang diutangi. Apalagi dalam jual beli, apakah DP itu diperbolehkan, Ustaz? Apakah dalam jual beli kalau tidak jadi DP hilang itu, apa bisa dibenarkan? Benar, tinggal perjanjiannya bagaimana.
Lah itu kok DP hilang bagaimana? Kamu tidak memikir. Andai kata kamu tidak memberi DP, barang itu memang mau dijual, mungkin sudah laku dibeli orang lain. Nah karena sudah merasa kamu DP berarti wes payu, nah maka ada orang mau beli pun tidak diberikan. Sudah laku ini, sudah dibeli orang, nah gitu lah. Nah ternyata kamu tidak jadi, maka tidak jadi ya sebagai ganti rugi uang tunggu tadi. Marah akan ada orang beli tidak jadi, berarti tidak, karena sudah merasa laku. Nah maka tinggal perjanjiannya. Kalau perjanjiannya, kalau yang tidak jadi yang membatalkan itu saya, ya sudah DP-nya hilang. Tinggal perjanjian awalnya itu. Apalagi bila ada pembelanjaan barang sudah ada tempo pembayaran, tetapi kadang jatuh tempo hari Sabtu dan Minggu. Biasanya saya membayar di hari Senin. Apakah itu termasuk zalim? Ya. Nah kenapa? Kalau Sabtu Minggu sudah ada kan datang bayar Senin, kenapa? Ya. Udah rumahnya jauh, saya utangnya pas di pengajian ini kok ya toh. Ya yang saya utangi orang Musirawas. Lah kamu orang mana? Saya orang Papua. Nah, Senin enggak. Sok minggu aja yang akan datang, saya datang ke pengajian lagi. Nanti saya bayar di pengajian seperti ketika saya hutang di pengajian itu tidak masalah. Masuk nginting rene bayar hutang tok ya. Ya aduh jaraknya. Mereka mau bayar hutang. Perjalananmu sini pun juga banyak keluarkan uang. Maka sekaligus nanti bareng bayar hutang sambil berangkat pengajian, ketemu di pengajian itu boleh. Tapi ngabari dulu ya. Karena mundur akan bayar itu ngabari. Apalagi pertanyaan yang berkaitan dengan brosur cukup. Ya. Karena tidak ngabari itu biasanya wis kencan, wis jam-jam ya orang diarep-arep. Ya. Naik pesawat aja kalau mundur ya dikabari kok. Kemarin saya di Jakarta mundur 3 jam. Ya. Maksudnya jam 17 ya 17.40 ya. 16.40 ternyata mundur sampai jam 6. Dikabari kalau nek ora dikabari kan ya nunggu-nunggu. Ora ndang munggah-munggah kabari pesawat delay sekian jam karena apa itu. Itu biasanya dikasih kompensasi begitu. Kalau mundurnya kesuwen nanti dikasih snacknya double.